Olahraga memang tak kenal masa, hingga kini mereka menjadi kebanggaan Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut kita mengetahui tentang pengalaman dan harapan mereka, yuk kita tonton podcast Sigap Membangun Negeri Menorehkan Prestasi. Let's go! Semuanya, senang banget kita ketemu lagi di episode ketiga podcast Sigap Membangun Negeri Menorehkan Prestasi oleh Kementerian PUPR dengan tema Arena Lintas Masa. Perkenalkan, namaku Amanda Falani dan aku akan jadi pemandu di episode podcast kali ini dengan nantinya kita akan ketemu narasumber ya tentunya atlet ya yang sangat istimewa. Sebelum ke sana, aku akan memberitahukan dulu informasi penting nih. Kalau misalnya aku para narasumber dan juga kru di sini sudah menjalankan prokes dengan ketat supaya kita tetap sehat semuanya. Ada Mas Chandra Wijaya, ex pelebulu tangkis ganda putra terbaik Indonesia. Kemudian ada idola kaula muda juga, terutama perempuan pastinya ya. Dengan Mas Daniel Wenas, dia adalah atlet basket profesional Indonesia. Nah, aku ingetin kalau misalnya tayangan ini akan ada di YouTube channelnya PUPR _Cipta Karya dan ada juga di PUPR TV. Oke, tema kali ini adalah arena lintas masa, di mana sarana dan prasarana olahraga yang baik tentunya amat mempengaruhi prestasi olahraga. Nah, belum lagi perkembangan infrastruktur arena olahraga di masa dahulu dan masa sekarang perkembangannya tuh makin pesat banget. Nah, pembangunan venue olahraga tentunya ya tak lepas ya dari peran serta Kementerian PUPR dan lembaga-lembaga terkait. Di lain hal, nggak heran jika ada beberapa venue yang sangat memorable tentunya bagi para atlet dan bagi kita semua sebagai penonton, pendukung olahraga kita dengan torehan karya dan prestasi. Aku langsung aja nggak sabar dengan narasumber istimewa kita. Mas Chandra apa kabar? Mas Daniel apa kabar? Halo, kabar baik. Dedikasi Mas ini kan saat ini juga terwujud dalam membangun ini Mas katanya Chandra Wijaya International Badminton Center. Iya. Tentunya ini sekolah ya untuk kita bisa mencetak generasi pebulu tangkis terbaik gitu. Dan kemudian ini adalah sekolah gitu ya, ada bangunan infrastruktur segala macamnya. Dengan background itu, dengan pengalaman tersebut, Mas melihat kondisi venue ataupun fasilitas prasarana yang mendukung prestasi para atlet itu seperti apa yang kita miliki di Indonesia saat ini? Ya, pertama saya terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan dan juga bisa hadir di sini untuk sharing tadi seputar pertanyaan atau sumbangsi PUPR ya khususnya untuk fasilitas maupun kaitannya dengan prestasi olahraga nasional. Ya pastinya imbasnya akan sangat baik, apalagi kita sebagai insan olahraga ya. Dan ini yang sangat dibutuhkan, kenapa juga tadi saya punya motivasi yang sudah saya sampaikan membangun hall bulu tangkis karena memang bukan hanya mungkin bulu tangkis apalagi olahraga yang lain ya. Betul. Yang memenuhi standar internasional. Ya, jadi bukan hanya positif untuk lingkungan masyarakat sekitar tapi ya kita bisa memperlihatkan bahwa memang negara bulu tangkis yang memiliki tradisi emas olimpiade ya baru saja kita juga lihat atau saksikan betapa bangganya kita ya bisa mencapai prestasi di puncak tertinggi meraih medali emas itu kan namanya satu kebanggaan kehormatan untuk bangsa dan negara ya. Tapi di sisi lain mungkin saya baru membangun itu kan persiapan saya 10-20 tahun yang lalu tuh Mbak. Wow, ya, jadi cukup lama bahkan ya perjuangannya sebenarnya sampai sekarang belum sepenuhnya selesai. Tapi akademi ya boleh dibilang fasilitas pelatihan pembinaan yang kami lakukan di klub sekarang Daihatsu Yonesan Chandra Wijaya itu sudah berjalan hampir ya semuanya sudah 12 tahun ini sih, cuma di hall saya yang baru itu ada 4 tahun 5 tahun belakangan inilah baru jadi. Nah, luar biasa sekali kan pengalaman Mas Chandra sendiri untuk membangun fasilitas bulu tangkisnya sendiri, tapi ini juga kita pemerintah juga ikut bantu mengembangkan fasilitas untuk kepentingan atlet. Bagaimana kalau misalnya Mas melihat kondisi yang sudah dikejar oleh pemerintah saat ini sekarang? Sekali lagi saya sangat apresiasi, sangat hormat dan sangat menghargai ya yang boleh dibilang selama Kementerian PUPR ya tadi tentunya
dengan segala resiko dan tantangan dan kesulitan yang ada tuh kita juga rasain. Tapi venue termasuk di PON yang luar biasa sekarang di Papua itu, wah saya gimana ya, kita salut dan bangga lah dengan Presiden Jokowi dan Pak Menteri Pak Basuki dan seluruh jajarannya. Tentunya untuk insan olahraga ya mungkin bukan saat ini tapi 5 tahun 10 tahun ke depan, artinya apa? Atmosfer, suasana, terus dukungan kepada generasi muda kita itu melihat bahwa olahraga adalah apa ya? National building. Jadi saya ingat sekali apa yang juga disampaikan oleh Presiden Soekarno pertama, bahwa national building itu betul-betul bukan kiasan. Jadi ini juga yang saya sukai dan saya senang itu, artinya apa? Ya mohon maaf ya, memang ini kan uang-uang saya, hasil keringat saya nggak pikir panjang dan nggak berpikir 2 kali. Tapi kalau kita dalam perhitungan bisnis, rasanya nggak mungkin kalau saya bangun hall sekarang ini dengan kondisi uang segitu besar, dengan resikonya dan sebagainya, ya hanya sekedar punya dedikasi pengabdian. Ya jadi paham maksudnya ya? Ya itu luar biasa sekali memang. Mulia juga. Ya. Nah kalau misalnya dari perspektif atlet basket, Daniel, yang aku pelajari kalau misalnya kamu sudah memulai keseriusan di bidang olahraga basket ini sejak 13 tahun. Nah, mungkin di usia itu kamu juga udah ya latihan di berbagai venue ataupun lapangan basket ya. Kalau kamu melihat kondisinya dahulu dan sampai saat ini, perkembangannya seperti apa? Kalau dari aku sih, aku sekarang masih aktif ya, aku masih menginjakan kaki di venue-venue tersebut gitu ya. Pada saat aku dulu mungkin kan kalau sebenarnya aku main basket itu umur 8 tahun sebenarnya. 8 justru lebih muda lagi. Kayak tiba-tiba serius jadi pengen mengejar cita-cita jadi seorang atlet itu baru di umur 13. Itu kelas 1 SMP. Kurang lebih sama nih. Kelas 1 SMP kan, karena kita pasti memulainya karena fun kan. Boleh ketinggalan kan. Fun segala macam. Akhirnya kita, tapi pas 1 SMP kita, itu waktunya. kita serius. Tapi kalau dulu kan memang pada saat itu nggak terlalu banyak venue yang standar internasional gitu. Walaupun kadang-kadang bukan internasional aja. Iya. Mohon maaf, standar nasional aja waktu itu kurang gitu loh. Kita yang mau mengejar cita-cita waktu itu masih harus dilatih di lapangan outdoor. Ya, lapangan komplek. Kita nggak bilang lapangan kompleks sih sebenarnya. Tapi ada lapangan outdoor yang memang disewakan dan kita ikut sebuah klub itu latihan di situ gitu loh. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya, khususnya yang venue-venue yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018, termasuk tempat kita berdiri sekarang di sini itu, wah itu rasanya jauh banget gitu loh. Karena buat saya sebagai atlet yang masih aktif, venue itu vital gitu loh. Karena ini menyangkut karir kita. Wow. Nanti mungkin itunya akan kita bisa bahas lebih panjang lagi. Tapi ya buat saya sekarang venue itu termasuk hal yang penting. Sarana dan prasarana itu termasuk hal yang penting buat atlet. Nah, betul sekali. Terkait bagaimana pentingnya venue, kualitas lapangan. Ini kan kalau saya dari kacamata penonton ya, dan teman-teman semua di sini kru juga bahkan mungkin dari sebagian besar dari kacamata penonton ngelihat kalian bermain aja gitu ya, nggak tahu standar kualitas yang baik untuk para pemain melantai gitu ya, seperti apa sih yang memang menjadi standar seharusnya baik di bidang olahraga bulu tangkis dan juga basket. Mulai dari Mas Chandra dulu silakan. Ya kalau bilang standar ya ini kebetulan juga memang saya pengalaman pribadi sekali ya yang mengalami, artinya membangun dari nol, dari tanah, dari fondasi sampai jadi ketutup atau sampai semua bisa ditinggal di situ lah. Artinya saya bisa tahu ya bagaimana lika-liku dan sulitnya. Ya, terus terang juga saya hampir sampai 5 kali ganti kontraktor, itu memang tidak mudah untuk memenuhi standar yang kita inginkan. Dan seperti apa juga standarnya, termasuk di hall saya bilang mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia. Kenapa? Yang motivasi saya bukan berarti saya yang terbaik atau memang hall itu yang number 1 di Indonesia gitu ya. Tapi ini juga salah satu motivasi saya supaya regenerasi muda kita atau atlet-atlet kita juga ya fasilitas itu sangat penting apa? Kita memang perlu memfasilitasi mereka tuh menjadi katakanlah yang namanya pembina itu memberi yang terbaik, mensupport mereka supaya mereka latihan tenang, nyaman, bisa maksimal, tidak cedera dan lain sebagainya kan. Jadi yang terutama itu Mbak, nanti kalau wajib itu ya misalnya ya. Kalau bulu tangkis ya, saya perhatikan lampunya, aerodinamikanya. Jadi nggak boleh ada angin kan.
Yang paling utama lagi lantainya, Mbak. Jadi kalau nggak bisa ngebedain maaf ya, sejujurnya. Jadi kalau nanti kalau Mbak lihat ke lapangan saya, itu semuanya terembesi semua, kayu-kayu semua. Jadi seperti yang jadi standar BWF itu lantainya itu harus dengan papan, Mbak. Jadi nanti Mbak lihat di bawah itu kan parkir. Jadi atasnya itu memang udah langsung lapangan dan itu tapi membal gitu, bukan berarti cor-coran semen keras gitu. Nah ini itu yang standar kita miliki yang sekarang. baru direnovasi oleh PUPR di Istora Senayan, let's say kalau misalnya untuk itu seperti apa kalau Mas? Ya mungkin lihat? kalau standarnya untuk latihan gini cukup ya, tapi kalau untuk pertandingan yang saya bilang tadi, jadi harus mungkin dibangun papan atau dikasih ambalan lagi untuk memenuhi standar sekaligus ya seperti ini misalnya pencahayaan belum tentu bisa untuk pertandingan. Jadi hall ini pun sebetulnya kalau tidak salah memang untuk pendukung atau sebagai warming art court kan kalau nggak salah kan. Asian Games ya. Saya kira gitu. Kalau dari mudah standarnya, ya betul, harus betul. ada kriteria sendiri juga itu. Nah ini banyak hal yang membuka mata penonton sih. Nah Iya, kalau dari kalau dari atlet basket sendiri nih kriteria wajib apa yang perlu dimiliki? Tadi Mas Chandra sebut masalah semen. Di basket itu ada yang kita datang kita melihat wow lapangannya kayu. Tapi itu ternyata hanya vinil. Iya. Bawahnya semen. Iya ya. Nah itu. Pengaruhnya ke badan Ya, sama atau ya buat gerakan kita. Yes. okay. Dan vitalnya kalau buat saya adalah cedera sih sebenarnya. Karena itu kan ya semen kita lompat, itu kita high impact. Kita high impact yang sports. lama akan menimbulkan Yes, yang badminton, Mas Chandra kalau smash lompatnya berapa ribu kali Mas Chandra? Nanggung-nanggung Mas. Itu dia Mas. Kita juga mikir-mikir. Loncatnya mau jumping tinggi-tinggi takut ya. Kita tuh kalau latihan mengaruhi Bener-bener, iya. performa. di lapangan Yes. juga ya. Beda, Jadi langkah kaki kita juga beda. Kalau kita lihat lantainya, oh semen. Kita nih mau gerakin kaki aja kita maksimal ya. Betul. Gitu loh, karena ya gimana, kita punya anggota tubuh ini aset kita. Aset betul. Jadi kita begitu kita lihat lapangan lantai 8 nih di sini GBK Arena, oh oke, kita boleh lompat sembarang gitu. Karena memang itu sudah sesuai gitu loh. Malah impresinya apa ketika Daniel melihat Oh simpel, kalau misalkan di GBK Arena ini di lantai 8 begitu kita masuk kita bisa lihat dari lantai ini floor carpetnya. Dia ada ketebalan sekitar mungkin sekitar 10 cm itu kayu yang memang standarnya FIBA gitu. Jadi kita 10 cm ketebalan kayu itu cukup lah ya. Cukup gitu loh. Kita udah tahu bawahnya bukan konblok atau semen gitu loh. Dan buat saya kalau di basket itu mungkin kalau di basket karena kan lapangannya lumayan besar, lebar. Banyak venue-venue waktu saya kecil dulu atau waktu saya masih junior, waktu saya masih sebelum di pro ya. Malah waktu saya di pro pun di daerah lapangan basket Indonesia, lapangan basket standar FIBA itu 28 kali 15. Secara luas ya. Ya sepanjang kali lebar. Ada yang panjangnya cuma 26. Itu ngaruhnya dengan permainan? Spacing? Ya beda. Kita kan team play. Kita spacing udah pasti lebih. Oh, oke. Terus betul, ada yang lebarnya nggak sampai 15. Berarti kan spacing kita dalam berdiri kan. Kalau di basket itu kan berdiri, si ini harus berdiri di sini, si ini harus berdiri di sini, si ini harus berdiri di sini. Berarti kalau lapangannya makin kecil semakin mudah yang jaga dong. Betul. Spacingnya semakin kecil. Gitu loh. Itu aja salah satu yang sering jadi permasalahan kita atlet basket dan tim-tim juga untuk memilih home base untuk latihan. Karena kalau kita kebiasaan seperti itu akan sulit nanti kita implementasikan ke pertandingannya gitu. Ini menarik banget membuka mata kita karena jawaban tadi murni dari point of view-nya para atlet, di mana yang dari kacamata penonton pendukung hanya melihat ya salah satu penentu kesuksesan dan prestasi atlet itu ya kerja keras dan latihan gitu ya. Ternyata ada lagi yang sama pentingnya. Nah di segmen selanjutnya kita akan banyak mengulas hal-hal yang lebih penting lagi. Kita tunggu ya. Ya kembali lagi dan terima kasih masih stay tune ya di podcast kita kali ini. Lalu kemudian kita akan gali lagi dari Mas Chandra juga Mas Daniel tentang bagaimana kita sudah memiliki berbagai fasilitas prasarana dan sarana di bidang olahraga kita ya tentunya. Dan aku ingin lebih gali nih sebenarnya. Kalau secara overall sih ya in general, venue-venue baik mulai dari bulu tangkis dan juga basket
secara keseluruhan ini udah memadai atau belum sih sebenarnya? Dan nanti ada pertanyaan selanjutnya, apakah memadainya hanya di Pulau Jawa saja atau sudah menyebar? Nah, pertanyaan awal dulu deh. Pertanyaannya pertama aja jawabannya udah panjang nih. Silakan Mas. Ya kembali lagi dari strategis dan visi misi bangsa juga. Tadi juga kita udah sampaikan ya, artinya udah obrolin juga dari PUPR, Kementerian PUPR mungkin bisa bekerja sama dengan Kemenpora. Sekaligus strategis itu kan ya yang pasti jangan sentralnya hanya di Jawa dong. Ya. Ya seperti Manado itu kan cikal bakalnya atau banyak pemain-pemain bulu tangkis yang lahir dari sana, Grecia, Butet ya kan. Terus juga kemarin di Indonesia Baru di beberapa atlet-atlet kita yang di nasional itu juga ada tuh anak-anak ya yang dari Kaltim, yang dari terus juga beberapa dari Sumatera juga ada. Sampai kita sendiri ya atau melihat sekarang kan pasti Pak Jokowi presiden kita itu membuat venue yang megah di Papua itu kan untuk apa ya? Tujuannya pasti ke depan untuk bisa mencari bibit atau ya national building itu sendiri agar masyarakat ya khususnya secara positif ya itu kan banyak dampak positifnya ya. Jadi harus dimanapun dan memenuhi standar yang ada sehingga ya atlet bisa nyaman dan memang nanti kaitannya lagi kan ada pelatih yang baik juga gitu, ada standar yang bagus gitu ya seperti apa. Jadi paling enggak dalam hal untuk fasilitas olahraga memenuhi dan bisa meratakan ya, prestasi dari seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia tentunya harapannya seperti itu kan. Oke. Ya. Nah kalau Daniel kan sebelumnya juga pernah di Bali United ya, dan ya artinya kamu juga merasakan ya latihan bertanding di sana. Seperti apa Daniel? Kalau aku sih memang lihat kalau basket ya, memang basket itu masih di Jakarta venue-venue yang punya standar gitu, standar. Dan yang di Jakarta itu tapi venue-nya nggak main-main. Itu venue yang memang standar internasional, memang dipakai untuk pertandingan internasional gitu. Dan sekarang juga sedang dipersiapkan untuk kita jadi tuan rumah Piala Dunia bola basket 2023. Tahun depan juga harusnya tahun ini karena pandemi kita akan jadi tuan rumah FIBA Asia. Wow, that's huge. Dan itu kalau yang saya lihat pusatnya di Jakarta masih gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai pengalaman saya pernah main di Bali. Kalau saya bilang gornya memadai. Tapi bukan standar internasional. Ada perbedaannya. Kalau dibilang memadai untuk sekedar kita kan ada yang namanya kita punya tempat latihan untuk venue untuk latihan aja. Ada juga yang memang bisa dipakai pertandingan gitu loh. Kalau memang untuk hanya apa ya buat kita latihan gitu banyak di luar daerah juga udah lumayan gitu loh. Saya dulu pernah main juga di Surabaya. Di Surabaya itu saya main 1 musim. Waktu itu saya lihat di Surabaya malah waktu itu juga mungkin karena salah satu kota yang basketnya terkenal juga, basketnya hidup juga. Jadi di Surabaya itu sudah lumayan berkembang gitu loh. Tapi kalau saya sekarang melihat kayak, jadi gini, PON itu kan selalu dibuat per 4 tahun. Venue yang dibuat untuk PON itu selalu baik, selalu bagus. Tinggal pemeliharaannya aja setelah PON. Kalau yang saya lihat 2008 di Kaltim, daerah juga ya. 2012 di Riau, Ya. 2016 di Bandung. Kalau di Bandung udah pastilah udah punya venue-venue yang baik gitu loh. Tapi kayak seperti yang di Riau, di Kaltim, dan mungkin yang sekarang di basket itu ada Mimika Sports Complex di Papua. Itu memang dibuat untuk perhelatan PON ini. Jangan sampai nanti setelah itu tidak dirawat PR-nya. Jadinya kalau misalkan dibilang sekarang memadai tapi bisa jadi 2-3 tahun lagi tidak memadai. Contohnya misalkan karetnya mati nggak diganti. Atau ada yang rusak nggak dibenerin, ya kan jadi nggak memadai buat kita maintenance. Betul. Artinya fokus di pemeliharaan setelah infrastruktur itu dibangun yang menjadi penting. Yes. Tapi kalau misalnya secara konkret kebutuhan prioritas untuk venue olahraga di daerah itu apa sih dari Daniel kalau lihat lapangan basket yang tadi ya di Bali, di Surabaya? Iya, kalau aku sih pasti yang pertama aku lihat floor karena aku floor ya. Karena buat aku masih aktif
kaki semua dan segala Basket macam. soalnya bolanya gede, Mbak. Iya kan? Ya, Betul. terutama floornya. Iya, betul. Angin nggak terlalu masalah kan gitu. Kalau badminton ada angin dikit nggak bisa. gitu. Iya, Iya, betul. jadi kayak Outdoor masih bisa gitu kan. Floor terus misalkan jarak. Mungkin silo aja ya kan atau pencahayaannya ya Yes. dikontrol. Pasti. Tapi silo malah kadang kita buat bercandaan, Mas. Oh gitu. Oh, ini karena silo aja gue masuk. Oh gitu ya. Ya tapi kalau lampu masih pengaruh tuh. Iya, kalau Artinya harus tetap harus bagus yes, kan. pasti. Karena kan mungkin kadang-kadang posisi lampu ketinggian atau kayak gimana. Tapi vital buat saya floor nomor 1. Iya, iya. Udah, karena Dan saya tadi punya luas ya? Yes. Intinya standar yang ditetapkan kalau bulu tangkis ya BWF ya kan? Yes. Harus seperti itu minimal gitu. Karena saya pernah punya pengalaman cedera lutut di lapangan yang nggak standar. Oh, wow, itu sangat Atau nggak cuma sekali, berisiko sih lama-kelamaan untuk ya bisa kelangsungan pengaruhnya. karirnya juga Yes. kan? Dan latihan itu Seketika gitu. Yes, dan latihan itu dilakukan oleh klub profesional. Maksudnya tempat itu di hire sama klub profesional saya untuk jadi sarana Kurang latihan. standar lah, itu asal Yes. ya kurang memenuhi standar ya. Jadi bukan saya cedera terus karena saya main di mana nggak jelas gitu. Enggak, ini saya lagi ikut tim latihan, tim praktis yang di tempat yang sudah mereka sediai. Saya terkena cedera. Oke, nah ini ya pastinya ya harus menjadi perhatian gitu ya untuk penyelenggara negara dan juga tentunya Kementerian PUPR bagaimana standar fasilitas yang memadai itu juga apa ya menjadi pertaruhan kelangsungan prestasinya para atlet. Nah, aku masih di Mas Daniel nih, pengen tahu sosok yang menjadi motivasi Daniel Wenas tuh ya tentunya di cabang olahraga basket tuh siapa sih? Masuk ke personal question. Oke, maksudnya idola berarti Idola, ya? betul. Kalau saya sih tadi namanya disebut sama Mas Chandra. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol. Dia ada sebut nama Mas Romi Chandra. Oh, Mas Romi Chandra itu dulu karena seangkatan dengan saya. iya seangkatan sama Mas Chandra. Mas Romi Chandra itu waktu saya junior, waktu saya baru main di klub profesional pertama kali tahun pertama, beliau adalah senior saya yang paling tua. Ya, ya. Jadi saya look up to him, gimana caranya dia bisa survive selama ini di bola basket, terus gimana dia berlatih, gimana dia bertanding, gimana dia mempersiapkan Halo Mas Romi. latihan. Halo Mas. Ah, itu Mas Romi. Selalu saya kalau ditanya idola saya itu. Tapi spirit apa yang dibawa dan jadi apa ya semangat buat Mas Daniel ketika ya Mas Romi menjadi role modelnya? Gini, saya dulu kan kecil-kecil nonton Mas Romi, ya termasuk nonton bulu tangkis juga ya. Saya tuh selalu melihat atlet nasional itu punya kebanggaan yang luar biasa. Itu jadi saya pengen, saya dibilang nasionalis gitu karena atlet nasional, tapi dulu tuh ngelihat atlet Indonesia kalau Indonesia Raya tuh kayak pengen ya kalau kayak begitu gitu loh. Jadi pas pertama kali saya dipanggil tim nasional, terus akhirnya bisa kasih tim nasional berkumandang, apalagi di luar negeri ya Mas, itu rasanya kebanggaan tersendiri dan itu selalu jadi target saya gitu loh. Memang kayak sampai kapanpun kalau saya bisa berkontribusi, walaupun nantinya sudah nggak bisa berkontribusi dengan tim nasional aktif ya pasti akan ada kontribusi-kontribusi yang akan bisa kita lakuin seperti yang Mas Chandra lakuin. Saya selalu punya motivasi itu sih, buat negara sih kalau saya selalu punya motivasinya. Mungkin juga ada impian untuk membangun fasilitas juga atau Amin. Yeay. Nunggu modal dan sponsor Persiapan juga dari sekarang, persiapan. Kalau Mas Chandra nabung dari dulu ya Mas ya? Iya memang. Keren banget ya Mas. Iya. Jadi ya begitulah. Jadi kalau Chandra gimana atau sekarang seperti apa? Mungkin datang aja ke hall saya gitu. Jadi saya memang ya kalau ada yang belum rapi atau yang jelek atau yang mungkin belum kelar, ya ini malah masih perjuangan. Selain memang tadi saya udah sampaikan ada ya dulu sebelum pandemi ada 300 lebih anak-anak ya yang keluar masuk artinya yang latihan, dan sekarang ya tentunya sungguh prihatin kalau 2/3-nya artinya dari 75 anak sekarang hanya 30-an anak yang tersisa di asrama. Ya inilah kondisi yang mungkin kita bisa pertahankan dan berjalan sampai sekarang ya gitu. Nah kalau misalnya Mas Daniel kan tadi ya juga memiliki Chandra Wijaya International Badminton Center, aspek pembinaan. Kalau dari Daniel melihat pembinaan itu betapa mempengaruhi prestasi juga kah? Pengen tahu sih kalau misalnya dari basket itu seperti apa? Kalau nggak ada pembinaan menurut saya nggak akan ada prestasi. Karena segala sesuatunya
kita udah sering coba nggak sih kayak di sepak bola gitu kita ambil siapa kita naturalisasi kita nggak sukses juga gitu loh. Jadi menurut saya tuh kayak pembinaan itu core dari segalanya. Inti dari olahraganya Indonesia itu harus dari pembinaan gitu. Dan pembinaannya nggak boleh salah. Pembinaan itu bukan maksudnya kita hanya kita mendidik, pokoknya udah kita latih dari kecil. Enggak. Kalau pembinaannya dari bawah udah salah pasti sampai atas itu udah sulit gitu dirubahnya. Yang selama ini dirasakan kurikulum pembinaannya, terus kemudian metodenya. Yes, kalau kurikulum pembinaan di basket itu kan memang berkembang. Olahraga basket pun dari tahun 90 ke tahun 2000 ke tahun 2010, tahun 2020 pun berubah gitu loh. Dan memang akhirnya karena sekarang zaman digital ya, jadi gampang gitu untuk ngikutin perkembangan kalau untuk masalah pembinaan di Indonesia gitu loh. Kalau dulu mungkin memang agak sulit gitu karena kita kan harus, kalau dulu kan berarti kan harus coaching klinik atau enggak harus ngambil penataran pelatihnya dari Australia atau dari Amerika atau dari mana-mana yang memang itu negara basket yang ibaratnya kita tuh berkiblat ke sana dulu gitu. Tapi kalau sekarang sih udah menurut saya cukup gampang ya, digital semua. Akses edukasinya sudah akses edukasi terbuka untuk siapa aja sekarang. Kadang-kadang tuh kalau dulu kan yang namanya pembinaan tuh selalu di usia muda, Tapi sekarang pun atlet-atlet profesional, atlet-atlet yang sekarang sudah ada di Liga Pro itu sendiri karena aksesnya gampang. Jadi kita selalu akan develop hal-hal yang baru gitu loh. Karena memang kalau saya nggak tahu, kurang paham kalau di badminton, kalau di basket itu memang things change every day. Ya. Kayak apa ya? Dulu zamannya Michael Jordan mainnya seperti itu, tiba-tiba zamannya Stephen Curry sekarang tahun 2020 sekarang jauh nembaknya, lama-lama nembaknya dari tengah nih. Basket. Jadi selalu berubah gitu. Jadi memang namanya pembinaan kita harus mengikuti juga. Kalau boleh saya nambahkan lagi tadi yang terutama terkait venue, terus kaitannya dan sebagainya. Pembinaan juga kaitannya juga yang penting adalah tadi ya strategis, visi misi sekaligus sistemnya yang harus dimatengin. Jadi seluruh cabang olahraga. Jadi seperti pembinaan pelatihnya, selain fasilitas yang ada itu tadi kan ya kaitannya apalagi membentuk mental karakter bangsa anak-anak kita. Terutama tadi juga pasti kayak Daniel ini punya motivasi semangat ya, kami juga ya, apalagi yang sudah membawakan pernah tampil di podium itu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, artinya memang kita harus ajarkan anak-anak kita punya nasionalisme yang tinggi supaya bisa berdedikasi atau mengabdi kepada bangsa dan negara dong gitu. Setuju. Ya, itu juga penting. Betul. Ini ada pertanyaan yang kayaknya menarik kalau misalnya kita tanyain ke mereka berdua. Pernah nggak sih serajin-rajinnya, semenggebu-gebunya semangat latihan, pasti ada titik males nih. Nah, misalnya katakanlah kita berkait dengan soal fasilitas yang memang kurang memadai, apakah itu menjadi faktor jadi malas berolahraga? Nah, kita akan dengar jawaban dari keduanya setelah jeda berikut ini. Hai, kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri Menoreh Prestasi. Tadi aku sempat melempar pertanyaan yang akan dijawab sekarang. Apakah fasilitas yang memadai itu mempengaruhi mood ketika latihan? Seberapa itu mempengaruhi mood ketika latihan? Silakan Mas Chandra mungkin. Saya dulu. Silakan. Ya pasti tadi yang apa disampaikan oleh Mas Daniel juga betul, karena apa, untuk atlet profesional, untuk atlet yang berprestasi, tentunya fasilitas standar lapangan itu ya harus bagus. Tidak boleh asalan atau tidak boleh misalkan ala kadarnya, ya tentunya itu namanya justru malah bisa mencederai atau katakanlah ya mencelakakan diri kita sendiri pada akhirnya. Jadi terutama yang harus diperhatikan itu untuk bisa menunjang atau mendukung performa mereka tiap atlet ya, supaya yang terutama juga dalam jangka panjang latihan bisa betul-betul optimal. Ya tadi kalau kita ragu-ragu melakukan gerakan kan artinya performa kita atau kemampuan kita belum keluar seluruhnya kan, itu juga penting kan, itu harus betul-betul memenuhi standar dan ya harus dipenuhi lah, harus dimiliki. Nah, jadi pernah males nggak gara-gara fasilitasnya? Aduh, kok begini? Ya, terutama kalau ceritanya banyak loh. Kalau cerita di lapangan tuh banyak anak-anak kecil. Nah, ini kembali lagi ke kita masing-masing tapi ya. Kalau dulu kan sama sekarang pasti beda. Kalau misalkan sekarang lebih bagus, tidak ada kaitannya sebetulnya terlalu jauh ke prestasi sih. Semua kan kembali lagi ke kita, latihan keras kah, latihan yang konsisten kah, atau kemauan keras yang luar biasa kah gitu. Jadi lebih kurangnya gini, misalkan wah
ceritanya kalau di lapangan ya, masuk ke lapangan, aduh panas mah, nggak mau kan gitu, udah boro-boro gitu. Apalagi kan tadi banyak sekali ya di non teknis yang lain yang jadi nggak mendukung gitu, artinya bisa fasilitas yang bagus justru bisa jadi memanjakan juga ketika mindset atau cara berpikir kita ya keliru. Ya harusnya tidak boleh begitu dong. Semakin bagus fasilitasnya, semakin maksimal dan semakin baik pula prestasinya gitu harus. Betul, sejalan ya berarti. Sejalan harusnya begitu. Oke, Daniel gimana? Pernah ngerasa tiba-tiba males kah ngelihat fasilitasnya kok begini? Dan saya jujur iya. Saya jujur iya, karena kadang-kadang jujur nih, karena kadang-kadang masuk ke lapangan aja debuan. Oh iya, itu sering ya. Benar-benar. Iya, Mas. Ya? Kita gimana mau kita kan belok kanan, belok kanan kiri lompat, kalau debuan kan licin. Jadi takut jatuh ya. Karena segala gerakan kita mungkin kan bisa kan untuk jatuh dan lain sebagainya. Betul. Itu kan jadinya resiko cedera lagi tadi. Apalagi pandemi ya. Iya. Resiko cedera itu yang paling kita khawatirkan. Jadi kayak misal kita datang lihat, aduh debuan lagi. Iya. Udah pasti berubah gitu loh. Dan misalkan bukan debuan deh, misalkan pakai AC nih, harusnya gornya. Biasanya tuh kalau pagi gitu atau gimana, AC-nya nggak dinyalain. Netes keringet, iya basah. Betul. Karena AC-nya nggak dinyalain gitu. Iya. Itu aja udah mood kita berubah pasti kayak, ini mau main basket atau main ice skating ini kita. Gimana caranya kita bisa berperforma dan berprestasi lebih baik kalau misalkan hal-hal yang menurut saya tuh hal kecil sih sebenarnya, hal kecil aja, cuman memang kecil tapi impactful yang detail aja sebenarnya gitu loh, dari pihak pengelola kadang-kadang atau dari pihak ya kan semua venue-venue yang kita gunakan ini kan nggak semuanya venue yang venue pemerintah gitu loh. Jadi banyak juga yang venue-venue yang asal-asalan. Jadi selama ini kita yang menyesuaikan keadaan begitu. Kita kan selalu menyesuaikan keadaan aja udah itu. Prestasi seperti ini ya. Bagaimana kalau misalnya lebih ditingkatkan lagi? Which yang sekarang juga memang pemerintah sekarang udah ya sangat berupaya untuk menunjang itu. Kalau dari perspektif penonton, boleh aku ngomong kalau soal perspektif penonton nih, gimana kalau misalnya penonton ketika ngelihat satu venue, toiletnya misalnya katakan kotor gitu kan, bangkunya yang nggak nyaman gitu ya, itu kalau dari perspektif penonton ya. Semoga baik dari fasilitas yang menunjang performa atlet dan juga penonton supaya betah gitu kan, itu juga diperhatikan. Nah, ngomong-ngomong soal venue lagi, yang menjadi kesukaan Mas Chandra dan Mas Daniel ini di seluruh Indonesia itu yang mana? Dan kalau misalnya ada pengalaman yang paling memorable itu apa sih? Ya kalau untuk bulu tangkis tadi kalau dibilang kita sempat mikir ya di mana yang terbaik gitu kan. Jadi kalau memorable ya paling terutama dan memang memenuhi standar tuh ya sementara atau selama ini rasanya baru Istora ya. Kalau dipakai tenis indoor pun kendala pencahayaan, angin dan lain sebagainya. Jadi Istora yang selama ini memungkinkan dan paling terbaik bisa dikondisikan untuk ya masuk standar BWF tuh ya seperti itu tadi lah. Jadi ya toilet juga termasuk yang harus diperhatikan. Sekarang jauh lebih bagus. Bahkan harus ada kayak lounge-nya segala macam misalnya itu harus dikondisikan dengan sangat-sangat baik gitu ya. Dan kalau dilihat di mana lagi ya rasanya sih seluruh Indonesia kita juga pernah main, tapi yang standar yang paling bagus saya kira ya sementara masih di Istora lah ya. Ya. Kalau Daniel di mana? Kalau saya ada 2. Yang pertama Hall Basket Senayan. Tentunya. Yang kedua Mahaka Sports Arena. Mahaka Sports itu di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading ya. Semua di Jakarta ya. Kan yang memorable kan? Memorable betul. Dan yang menurut saya apa yang paling memorable 2 terbaik, menurut saya itu 2 terbaik lah. Ya. Yang ada di Indonesia gitu. Kalau pengalaman sih banyak ya. Kalau Hall Basket Senayan kan saya mulai karir basket semua latihan awal dari situ, dan pertama kali timnas pun mainnya di situ gitu loh. Terus waktu itu timnas juga pokoknya banyak lah, kalau timnas kan di situ mainnya rata-rata ya. Jadi ada kita menang dapat medali emas ngalahin India banyak di situ gitu loh. Terus kalau di Mahaka memang lapangannya kan memang lapangan basket yang internasional banget ya. Sampai atas banget ininya tribunnya. Terus di situ kalau memorable tuh dibilang saya juara liga sih di situ. Pernah juara liga di situ. Jadi kayak kalau ingat lapangan itu tuh ya 2 lapangan yang saya selalu ingat lah, dan memang standar dan 2 lapangan standar internasional gitu.
Dan kalau bicara tentang harapan juga nih, kalau Mas Daniel dan juga Mas Chandra, apa sih harapan terbesar untuk para atlet yang ya saat ini berjuang di kejuaraan-kejuaraan yang tentunya ya kita menaruh harapan besar untuk mengharumkan bangsa ini gitu ya namanya. Silakan Mas. Ya, wah ini lagi-lagi pertanyaannya luar biasa. Ini secara tidak langsung Mas Chandra lagi ngomong sama gue, bukan masih aku. Oh iya betul. Coba arah matanya ke sana. Nanti kita latihan bareng. Saya agak deg-degan jadinya Mas. Ini benar-benar pertanyaan juga yang seperti kemarin di venue PON ya, di JSCC kemarin ya. Paling enggak ini sekali lagi ya karena saya sudah mungkin mengalami dan merasakan, terutama juga ya ini profesinya atau sebagai atlet yang sangat strategis menurut saya dari dulu juga pastinya ini menjadi satu panggilan ya. Tadi juga yang sering saya sampaikan untuk anak-anak khususnya karena saya punya anak-anak didik itu kembali lagi kita perlu bakat-bakat yang memang ada gitu di Indonesia. Betul. Teknik, fisik juga kuat yang memadai mendukung. Ya. Tapi kembali lagi national building dari olahraga itu mental karakter anak-anak kita harus terus dibina, dididik. Itu kaitannya apa? Ya untuk menjadi SDM yang berkualitas, berprestasi di tingkat nasional, di tingkat dunia, yang membanggakan untuk bangsa dan negara. Ya poinnya itulah. Ini luar biasa wejangan dari senior. Bulu tangkis. Karena apa saya juga ditanggapi atlet yang sedang dikasih amanah. Bukanlah. Saya cuma apa ya kaitannya apa kalau kita pasti dedikasi pengabdian atau all out kita yang masih setengah-setengah juga. Nah, kalau tadi saya bilang juga apa ya ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau dibilang kita semi lah, sekarang Kak Daniel kan udah kayak artis top gitu ya, atlet yang di mana-mana, wow luar biasa. Tapi baliknya lagi, fokuslah menjadi atlet profesional yang betul-betul artinya apa? Ini panggilan pekerjaan profesional kita apa? Kita berani bayar harganya apa? Ada harga, ada rupa apa? Kalau kamu sekarang seperti ini berarti mungkin kamu harus double latihan atau berkali lipat untuk bisa menjadi seperti Michael Jordan berikutnya misalnya. Atau seperti pemain-pemain top dunia yang lain. Ini juga berlaku untuk adik-adik kita dimanapun ya, supaya mereka juga punya cita, ya jangan hanya sekedar udah terkenal, udah bagus prestasinya, karena ya apa ya minimal standarnya apa, jangan. Saya bilang standarnya apa, pertahankan tradisi emas Olimpiade misalnya gitu. Atau kita harus terus bisa meloloskan atau bisa melahirkan atau mengikuti anak-anak kita dengan banyak lolos ke Olimpiade misalnya gitu. Amin. Dan ini doa dari senior kita untuk itu atlet yang masih saya, harus gitu. mencetak prestasi. Gimana tanggapannya? Harapannya begitu. Jadi pressure ya? Ya kalau basket kan memang ya ada porsinya masing-masing ya. Kalau Mas Chandra tim ya, yang tadi tradisi emas yang selalu ada di bulu tangkis. Kalau di basket ini memang sekarang kita lagi bersiap untuk Piala Dunia 2023 itu kan. Piala Dunia 2023 itu memang dilaksanakan di Indonesia. Ya. Tapi kalau kita tidak lolos 8 besar di FIBA Asia, kita nggak bisa main walaupun mainnya di kandang kita sendiri. Kita cuma akan jadi penyelenggara aja. Jadi itu akan jadi motivasi. Terima kasih Mas Chandra wejangannya. Kita akan selalu ingat. Nanti saya juga ikut nonton deh kalau bisa. Akan selalu ingat bareng-bareng. Apa namanya yang tadi Mas Chandra bilang national building itu memang kalau buat saya itu apa ya tanggung jawab sih sebenarnya. Tanpa nasionalisme yang tinggi, tidak mungkin kita bisa all out untuk bisa melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara. Betul, karena kita tuh kalau di lapangan pakai baju timnas Indonesia itu kita udah nggak inget apa-apa. Ya. Kita cuma inget negara doang. Ya. Kita cuma inget. Ini merinding loh. Itu doang. Guys, merinding banget ketika misalnya di inget Mas. Kita cuma negara. Ya, meskipun kadang-kadang kita juga nggak inget, tapi maksudnya kita cuma inget itu gitu loh. Ingat. Maksudnya kita lihat ini kan Indonesia. Kita nggak pernah, maksudnya kalau misalkan Mas Chandra gitu misalkan waktu lagi main. Itu pasti yang kelihatan kan bendera merah putihnya. Ya, setuju. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik lah. Amin. Kita yang penting all out dulu ya. Jadi jangan ada, ya termasuk itu kaitannya pembinaan itu apa. Ya jangan sampai orang juga ragu menjadi atlet karena masa depan atlet nggak jelas dan lain sebagainya. Kan itu jadi momok yang memang masih mengkhawatirkan. Jadi ya sementara ini sih oke ya, bagus kalau bisa konsisten pemerintah oke. Tapi yang dulu-dulu kan mesti diperhatikan. Ini kan imbas dari pengalaman yang lalu-lalu misalnya. Ya mohon maaf ya kebetulan juga Kak Vera masih di rumah sakit dan lain sebagainya. Juga teman-teman yang senior legend-legend kita. Yang dulu kita memang mendapat semangat spirit dari mereka semua. Ini ya saya kira orang tua kita atau mungkin dari Kemenpora atau dari negara sendiri memang harus turun tangan. Dan
menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk mantan-mantan atlet yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara dong. Betul. Ya, Nah ini kan ya semangat sudah kuat, tekad sudah bulat gitu ya. Kita semua tinggal ditendang. Betul. Dan bagaimana dari seluruh stakeholder gitu ya, kita sebagai negara dan juga terutama Kementerian PUPR bisa mendukung segala macam penunjang prestasi mereka gitu ya. Nah teman-teman dan juga Mas Chandra, Mas Daniel, ada 5 pertanyaan yang sudah kami buka ke netizen. Itu buat Mas Daniel semua ya katanya. Enggak, dua-duanya udah lihat kita pilih ada 5. Dan ini siap jawab semua ya. Sebelumnya kita udah ambil 5 pertanyaan ya dari pemenang kuis podcast di Instagram @pupr_ciptakarya. Dan untuk pertanyaan terpilih ini akan mendapat hadiah saldo digital sebesar masing-masing Rp200.000. Kita coba mulai dengan pertanyaan pertama dari @nenganyar15. Oke, aku coba bacain aja. Aku mau tanya Mas, katanya. Kalau udah jadi atlet nasional, apakah punya hobi olahraga favorit lain di luar olahraga yang digeluti? Dan apa aja olahraganya? Silakan. Daniel mungkin duluan. Kalau aku ya favorit olahraga banyak. Aku nonton Mas Chandra tahun 2000. Aku masih 7 tahun. Pas 8 tahun. Iya. Jadi Olimpik bisa tahu tuh ya, inget ya. Ingat aku karena selalu nonton itu sambil teriak-teriak kan. Jadi kayak favorit olahraga bulu tangkis aku suka, sepak bola aku nonton. Jadi nasionalis. Jadi semangat. Pokoknya apalagi kalau udah badminton dulu kan. Iya. Ya semua orang masih kayaknya nonton gitu loh. Walaupun kita umur 7 tahun, 8 tahun juga. Olahraga. Iya, jadi kayak ya justru malah kalau dibilang menonton olahraga yang lain tuh malah pada saat umur-umur itu Mas aku lebih ngeliat, karena mungkin waktu itu pada masih nyari mau jadi atlet apa ya. Nah, pertanyaannya itu tadi, kenapa nggak jadi atlet bulu tangkis ya? Masih mencari. Kayaknya aku ketinggian Mas, aku nggak bisa kalau begini. Bener-bener. Dikasih bola net. Udah nggak salah kalau di basket kok. Mungkin habis selesai podcast ini pada sparing. Aku digini-gini doang dia. Kita lihat mereka tanding. Nah ini pertanyaan kedua dari @korezako. Ini untuk Mas Chandra nih, apa kenangan tak terlupakan Bang Chandra saat menjalani pelatnas dan saat masih aktif sebagai atlet? Pengalaman kenangan yang tidak terlupakan tuh sebetulnya orang bilang perjuangannya ya. Jadi masa sulit, ya jenuh, bosan, capek, sakit. Itu yang membuat saya bangga atau saya kuat bisa artinya ya mendapat motivasi lebih ketika saya bisa melewati semua itu kan gitu loh. Ya. Jadi perjuangannya yang luar biasa atau perjalanan karir saya selama ini ya kalau dibilang yang paling tidak terlupakan tuh ketika beratnya latihan, disiplin, nambah latihan juga boleh dibilang kita mau jadi juara ya tadi dengan standar yang luar biasa juara dunia juara olimpiade tuh pasti latihannya nggak mungkin biasa-biasa aja gitu. Jadi ya kita saya terbiasa ya kalau lu nggak gila bener latihannya nggak bisa gila juga. Hasilnya atau prestasinya pasti sama-sama atau biasa aja. Jadi ya paling yang tidak terlupakan ketika saya memang punya tekad yang kuat atau mungkin saya bekerja keras ya latihan yang keras maksudnya untuk bisa mewujudkan ya cita-cita sih pengen ya tapi yang penting itu tadi namanya usaha apa yang kita lakukan tuh mutlak harus kita lakukan dulu. Hasilnya mungkin belakangan ya tapi saya yakin bahkan saya meyakini ketika saya melakukan latihan persiapan sungguh-sungguh saya yakin tuh jadi juara tuh. Saya optimis sekali ketika ya saya bisa tahu kan lama-lama bisa membaca keadaan, melihat kondisi entah kita sendiri, entah itu lawan. Jadi seberapa seperti apa sehingga kita yakin betul optimis kalau kita bisa jadi juara gitu loh. Wow. Ya itu kan juga itu yang saya ingat sih supaya ini menjadi motivasi juga ya buat saya sendiri masih dalam proses atau perjuangan yang ada untuk meneruskan. Betul. Nah dari perjuangan selama Mas berkarir dan berkarya gitu ya di bidang olahraga bulu tangkis ini. Ketika nih ada pertanyaan pengandaian Mas dari @tasmalinda23. Andai waktu bisa berputar. Jadi pengen nyanyi nih. Berputar mundur pertandingan. Aku bisa ya. Pertandingan mana yang ingin diperbaiki dan kenapa? Itu tadi katanya nyambung nih ya kan? Nyambung betul. Jadi nyambung. Jangan yang inget apa? Bukan hanya kemenangan di Olimpiade atau juara dunia 1-2 kali. Saya final kejuaraan dunia tuh 3 kali. Ya bukannya atau memang ketika itu memang
kondisi, sekali lagi atmosfer, non teknis yang lain-lain, itu pasti kita sebagai atlet tuh harus bisa megang juga. Ya. Jadi ketika kita gagal kenapa, itu yang saya ingat. Jadi 2005 kejuaraan dunia, terus juga 2004 saya All England tuh masuk final 4 kali ya, juara 2 kali ya. Tentunya ada 1-2 kali tuh yang saya terus emosi gitu, kenapa harusnya saya bisa tapi saya runner up gitu, meleset. Nah itu yang masih tentunya saya ingat tuh, jadi kaitannya itu tuh. Nah kalau ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Daniel, pastinya kan udah sering jalan-jalan ke luar negeri dan membandingkan gitu ya, seperti apa stadion di luar dan bagaimana impian stadion di luar itu bisa terwujud di negeri kita sendiri gitu. Pertanyaan dari @tin_galuh, lapangan badminton dan basket impian Mas Chandra dan Mas Daniel itu seperti apa? Dan adakah keinginan misalnya punya lapangan seperti itu di negara mana gitu? Begitu. Kalau saya gampang jawabnya. Sekarang saya wujudkan dengan lapangan yang ada sendiri di Serpong. Udah wujudin sendiri. Minimal ya. Betul, minimal ya. Jadi kalau di negara lain ya banyak sekali. Ya. Kalau Daniel pernah kemana dan impiannya itu? Di luar negeri banyak banget. Standarnya di NBA gitu ya, di basket NBA sih itu sih udah jadi suatu itu lapangan basket Ibu Menteri dipakai apa mendengarkan aja. Penontonnya udah mau turun main juga ya kalau perlu ya. Itu kalau dibilang cita-cita pengen punya Indonesia punya lapangan seperti kayak gitu sih, itu luar biasa. Bareng-bareng teman-teman. Gak usah bangunnya kebayang maintenance-nya juga lapangan itu ada jumbotron, ada VIP box, terus locker room-nya yang jumbotron itu apa tuh? Jumbotron tuh yang di tengah-tengah buat skor, ada layar gitu. Kita belum ada ya. Pernah tuh main di itu. Banget. Rata-rata kalau di luar ya pasti venue-nya kan kalau nggak lapangan basket, lapangan itu yang multifunction kan. Wah kalau di luar, mohon maaf ya, kita sama negara tetangga aja sebetulnya kalau dilihat venue standar fasilitasnya. Monggo deh dicek, lihat deh. Insya Allah kita bergerak ke sana ya. Insya Allah kita bergerak ke sana dan yakin bahwa apa yang dilakukan semua stakeholder, penyelenggara negara, kementerian, PUPR terutama, kita bergerak untuk menunjang prestasi atlet-atlet kita. Nah ini ada pertanyaan terakhir untuk Mas Daniel, boleh ceritain nggak pengalaman paling menarik di dunia perbasketan? Kepo nih kata si suspek.id. Wah kalau pengalaman paling menarik sih pasti banyak gitu ya, tapi buat saya proses itu yang paling menarik di karir saya gitu loh, karena yang namanya atlet kan nggak akan selalu di atas, nggak akan selalu kita menang terus. Tadi Mas Chandra juga bilang kenapa bisa runner up. Nah itu tuh proses untuk mengadaptasi dan mengevaluasi dari kekalahan itu tuh pelajaran tuh buat saya ya menarik banget itu, karena gimana sih caranya kita bisa bounce back kalau kita kalah itu loh. Jadi buat saya sih lebih ke proses-proses dan usahanya. Gimana kita berproses jadi atlet, itulah yang bikin pekerjaan sebagai seorang atlet itu menarik. Karena tantangannya ada terus. Once kamu juara dunia, once kamu juara liga, kamu pasti punya target lagi. Jadi kadang-kadang tuh kalau ditanya, Mas, targetmu apa? Targetku setiap tahun tambah deh. Karena setiap habis aku dapet ini aku mau ini. Setiap aku mau ini aku mau ini gitu loh. Tapi memang yang namanya target harus ada target yang realistis, yang bukan nggak mudah tapi memungkinkan untuk dikejar, diwujudkan gitu loh. Dan menurutku segala sesuatunya mungkin kalau misalkan Mas Chandra latihan badminton 1000 kali mukul, saya latihan dulu juga 1000 kali mukul, sama aja nggak sih? Gitu loh. Jadi menurut saya kerja keras itu suatu hal yang penting gitu loh. Betul. Mungkin karena aku nggak ngelatih itu aja jadi enggak kan. Misalkan Mas Chandra latihan 1000 kali nge-shoot, mungkin Mas Chandra dari dulu bisa sama kayak aku di bidang yang lain. Jadi maksudnya teman-teman yang lain tuh harus berpikiran bahwa usaha dan berproses itulah yang paling penting daripada kita ya kadang-kadang kan cuma bisa iniin hasilnya doang gitu loh. Padahal hasil tuh kadang-kadang kita udah mau begini kita nggak dikasih menang juga.
Ini learning outcome-nya bukan hanya untuk para atlet ya, sebenarnya untuk kita nih semua, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita jalani, menghargai proses dan menjadikannya pelajaran untuk ya mencapai target-target selanjutnya. Aku ada satu ungkapan, aku sangat tidak setuju sama yang sekalian closing statement, the most important things that you can actually deliver to the audience nih. Aku sama sekali nggak setuju sama namanya peribahasa yang bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha itu pasti mengkhianati hasilnya. Pasti mengkhianati hasilnya. Justru ini kontra usaha pasti mengkhianati. Karena yang namanya usaha, once kamu usaha terus kamu nggak menang, berapa kali kamu dapetin? Banyak orang yang mensalah-artikan usaha tidak mengkhianati hasil. Once karena dia udah merasa dia berusaha, saya merasa berusaha, saya nggak dapat hasilnya. Tapi padahal kita nggak tahu usaha yang berapa lama, kayak apa, seperti apa yang bisa mendapatkan dan mendatangkan hasil yang baik buat kita. Jadi saya nggak percaya sama peribahasa itu. Yang penting berusaha aja dulu, berproses aja dulu. Kalau nanti dihianatin nggak apa-apa, usaha lagi. I see. Nah, karena buat saya once nanti kita dihianatin, once nanti kita dikecewain, kita kecewa. Abis kecewa kita nyerah. Gitu loh. Jadi menurut saya usahanya tuh harus benar-benar ya usaha aja terus. Kalau emang nggak dikasih mungkin belum saat ini, tapi kita nggak tahu 2 tahun ke depan, nanti kita nggak tahu mungkin 2 turnamen berikutnya, gitu loh. Buat saya itu sama. Kalau pesan, saya punya pesan ya Bu, Pak Menteri, Pak Basuki, Bu Ibu, Bapak, saya mau FIBA Asia 2023. Amin, semoga bareng-bareng. Lapangan basketnya standar internasional, kita jadi tuan rumah dan kita bisa nyelenggarain partai finalnya. Amin. Ya, saya punya harapan itu. Semoga bisa terwujud ya. Bapak-bapak di ibu-ibu di kementerian. Tim basket nasional kita. Oke, kalau dari Mas Chandra, venue harapan yang ingin diwujudkan lagi-lagi yang kita bisa miliki bersama seluruh masyarakat Indonesia dan juga para atlet bisa menunjang prestasi akan seperti apa harapannya? Ya kaitannya dengan judul dari podcast ini, tentunya dengan begitu kompleks kaitannya yang besar, yang banyak. Ya tentunya pembangunan yang merata, perhatian ya strategis, visi misi dari tujuan kita masing-masing sesuai dengan profesi yang ada itu saya kira lebih all out atau lebih berani dan tentunya dengan tekad keras juga ya untuk bisa mewujudkan. Ya kalau saya lihat kan, kita lihat PUPR ini kelihatan lah hajar terus itu bangun infrastruktur apalagi ya. Ini hebat banget lah, ini bangga banget lah kita. Dan ini yang pastinya tadi di luar atau di belakang wah sulit kan. Tapi yang penting kita mesti bisa berani punya impian, punya tujuan sehingga kalau nanti kita penekanannya itu kembali lagi ya. Memang mempertahankan lebih sulit ya, tapi tujuan tekad kita untuk mewujudkan itu kalau kita mampu, kalau kita bisa, jangan setengah-setengah gitu loh, jangan mau nggak mau atau nggak terwujud terus. Ya apalagi kita masih kurang atau memang masih perlu ya nggak usah cerita yang jeleknya lah atau nggak usah cerita yang buruknya ya. Ya yang jelas bahwa fasilitas yang mendukung atau apalagi mau mengadakan event-event yang mengundang tamu-tamu dari mancanegara kan kita juga nggak boleh malu-maluin kan gitu. Ya semangat kerja kerasnya para atlet ini harus sejalan juga dengan semangat memperbaiki dan membangunnya fasilitas saya kira semangat olahraga pasti sama ya. Ada sportivitas, kejujuran dan paling penting lagi juga integritas sekarang ini supaya hal-hal yang mungkin tidak baik, yang melenceng negatif itu mungkin ya banyak ya non teknis itu mempengaruhi hasil prestasi olahraga nasional juga. Ya mungkin tahulah apa-apanya supaya jangan sampai kita terpengaruh atau sampai terbawa hal-hal yang tidak baik seperti itu ya kira-kira. Baik Mas Chandra, itu tadi obrolan pengalaman dan harapan tentunya ya dari 2 atlet kebanggaan bangsa, Mas Chandra dan juga Mas Daniel. Kita semua dapat perspektif baru nih. Pembina. Kita semua dapat perspektif baru betapa mendukungnya fasilitas olahraga terhadap prestasi para atlet. Jika sekarang wajah stadion olahraga dengan segala fasilitasnya udah kece, bikin semangat bertanding, bikin semangat banget latihan gitu ya. Kalau buat penonton, buat kita semua nih yang nonton makin betah nih berlama-lama nongkrong di sana. Nah tantangan yang kemudian muncul adalah, ini yang harus kita jawab ya semuanya adalah gimana kita bisa merawat kualitas kawasan olahraga sehingga kawasan itu tuh menjadi bangunan-bangunan saksi sejarah gitu ya.
menjadi arena lintas massa yang membanggakan lintas generasi. Nah, itu yang akan membungkus obrolan kita tadi di podcast Sigap Membangun Negeri Menorehkan Prestasi oleh Kementerian PUPR dengan tema Arena Lintas Massa. Terima kasih tak terhingga tentunya kedua narasumber istimewa. Makasih atas kesempatannya, Mas Chandra sebagai ex pebulu tangkis putra terbaik Indonesia yang pernah meraih medali emas di Olimpiade Sydney 2000, dan kemudian juga Mas Daniel Wenas tetap semangat berjuang ya Mas ya, kita spiritnya kita bareng-bareng. Inspirasinya harus Mas Chandra deh kayaknya. Dikit aja lah tadi. Banyak dong Mas, kan totalitasnya tanggung-tanggung. Ya, karena udah ada meloncat dikit dari atlet kan, sedikit pelatih membina kan, jadi ya betul, jalurnya wajar lah kalau itu saya ya. Dan terima kasih tak terhingga juga untuk Kementerian PUPR ya, Cipta Karya yang sudah mendukung segala hal, semuanya ini menjadi mungkin. Dan teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ini di YouTube hari Selasa 12 Oktober 2021. Dan tentunya kalian bisa menonton di YouTube channel PUPR_Cipta Karya dan juga ada di channel PUPR TV. Saya Amanda Falani, pamit undur diri. Semangat dan salam sehat selalu. Bye-bye.